Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 01 SMJP 005 Universitas Pamulang akan menjelaskan mengenai salah satu materi di mata kuliah Matematika Ekonomi yang berjudul fungsi nonlinear. Perkenalkan, saya Azahra Putri Khoiril Fitri. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah fungsi yang berderajat lebih dari satu. Bentuk kurva dalam fungsi nonlinear bukan garis melainkan garis lengkung. Fungsi nonlinear adalah fungsi yang grafiknya tidak berupa garis. Selanjutnya ada bentuk-bentuk fungsi nonlinear. Bentuk-bentuk fungsi nonlinear yang paling sering dijumpai dalam analisis ekonomi yaitu yang pertama ada fungsi kuadrat atau parabolik, kedua fungsi kubik, ketiga fungsi eksponensial, dan yang keempat fungsi logaritmik. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 dan grafiknya akan berbentuk parabola. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Berikut ini merupakan contoh soal dari fungsi kuadrat. Tentukan persamaan sumbu simetrik grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. 1. Y sama dengan 8X pangkat 2 plus 6X min 9. 2. Y sama dengan X pangkat 2 plus 7X min 8. Pembahasan atau penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. A sama dengan 8, B sama dengan 6, dan C sama dengan min 9, sehingga persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A sama dengan min 6 per 2 dikali 8 sama dengan min 6 dibagi 16 dan hasilnya min 3 per 8. Yang kedua, A sama dengan 1, B sama dengan 7, dan C sama dengan min 8. Sehingga persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A sama dengan min 7 per 2 dikali 1 dan hasilnya min 7 per 2. Nama saya Hilda Elvenia. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan fungsi kubik. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Bentuk umum fungsi kubik yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2 ditambah DX pangkat 3. Dalam fungsi kubik, kita dapat mencari titik balok dan titik ekstrimnya. Contoh soal semisalnya C sama dengan 1/3 Q pangkat 3 dikurangin 3 Q pangkat 2 ditambah 8 Q ditambah 5. Cara ngeselesainya, C sama dengan 0, maka 0 sama dengan Q pangkat 2 dikurangin 6 Q ditambah 8. Di bawahnya 0 ditambah dalam kurung Q dikurangi 4 dalam kurung lagi Q dikurangin 2. Q1 sama dengan 4. 4 itu dari hasil Q dikurangin 4 dari atas dan diturunin menjadi Q1 sama dengan 4. Dan Q2 dari Q dikurangin 2 dan diturunin lagi menjadi Q2 sama dengan 2. C sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2Q dikurangin 6. Di bawahnya Q1 sama dengan 4 dan 0 sama dengan 2 dalam kurung 4 dikurangin 6 sama dengan 2 dan 2 dalam kurung 2 lebih kecil dari 0. Di sampingnya, pada Q1 sama dengan 4 merupakan titik minimum. Bawahnya lagi, Q1 sama dengan 4 dan C sama dengan 1/3 dalam kurung 4 pangkat 3 dikurangi 3 dalam kurung 4 pangkat 2 ditambah 8 dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan 10,33.
Jadi, pada Q1 sama dengan 4 merupakan titik minimum pada 4 dan 10,33. Di bawahnya Q2. Q2 sama dengan 2 pada C sama dengan 2 dalam kurung 2 dikurangi 6 sama dengan min 2 dan dalam kurung min 2 lebih kecil dari 0. Sehingga pada Q2 sama dengan 2 merupakan titik maksimum. Q2 sama dengan 2, maka C sama dengan 1/3 dalam kurung 2 pangkat 3 dikurangin 3 dalam kurung 2 pangkat 2 ditambah B dalam kurung 2 ditambah 5 sama dengan 11,67. Titik maksimum pada di atas yaitu dalam kurung 2 dan 11,67. Selanjutnya mencari titik belok. Titik belok pada saat C sama dengan 0 dan C sama dengan 2Q dikurangi 6 dibagi 2Q dikurangi 6 sama dengan 0. Maka Q sama dengan 3. Q sama dengan 3, maka C sama dengan 1/3 dalam kurung 3 pangkat 3 dikurangin 3 dalam kurung 3 pangkat 2 ditambah 8 dalam kurung 3 tambah 5 sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi, hasil titik belok pada tersebut yaitu 3 dan 11. Saya Muhammad Farhan Rizky Imawan yang akan melanjutkan pembahasan ini. Fungsi eksponensial adalah fungsi dalam logaritma yang terkait dengan arat serta memiliki aplikasi penting dalam perekonomian yang berkaitan dengan masalah pertumbuhan yang dimana ekonomi secara umum. Contoh soal, diberikan F kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali X min 1. Carilah nilai dari F kali 2 dan F kali 1/2. Penyelesaian F kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 min 1. F kali 1/2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 1/2 min 1. F kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. F kali 1/2 sama dengan 2 pangkat 0. F kali 2 sama dengan 8. F kali 1/2 sama dengan 1. Selanjutnya, fungsi logaritmik. Fungsi logaritma adalah fungsi yang selalu memotong sumbu X di 1 dan 10 dan tidak pernah memotong sumbu Y. Bentuk umum fungsi logaritma adalah F kali sama dengan A log X. Contoh soal, grafik fungsi F kali sama dengan K kali pangkat 3 log X melalui titik 9 dan 10. Nilai 2K adalah diketahui F dikali sama dengan K kali 3 log X karena grafik fungsi melalui titik 1 dan 10 yang artinya X 9 dan Y adalah F kali 9 sama dengan 10. Diperoleh 10 sama dengan K kali 3 log 9. 10 sama dengan K dikali 2. K sama dengan 10/2. K sama dengan 5. Demikian nilai 2X sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Perkenalkan, nama saya Zakia Safna Alfat. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal nomor 5, matematika nonlinear. Dari fungsi kuadrat atau parabola Y sama dengan 4X kuadrat dikurangi 8X ditambah 2. Tentukan A. Koordinat titik potongnya, B. Koordinat titik ekstrimnya, C. Grafik fungsi kuadratnya, D. Tentukan jenisnya, maksimum atau minimum. Penyelesaian A. Koordinat titik potongnya. Fungsi kuadrat Y sama dengan 4X kuadrat dikurangi 8X ditambah 2.
Fungsi akan berpotongan dengan sumbu X ketika Y sama dengan 0. 4X kuadrat dikurangi 8X ditambah 2 sama dengan 0. Dicari akar-akarnya dengan rumus A, B, C. Diketahui A sama dengan 4, B sama dengan negatif 8, C sama dengan 2. Penyelesaiannya, X1 sama dengan 8 ditambah akar 64 dikurangi 4 dikali 4 dikali 2 per 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah akar 32 per 8. Hasilnya 1,707. X2 sama dengan 8 dikurangi akar 64 dikurangi 4 dikali 4 dikali 2 per 2 kali 4 sama dengan 8 dikurangi akar 32 per 8. Hasilnya 0,293. Titik potong dengan sumbu X yaitu 1,701,0 dan 0,293,0. Fungsi akan berpotongan dengan sumbu Y ketika X sama dengan 0. F0 sama dengan 40 kuadrat dikurangi 8 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 2. Titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,2. Penyelesaian yang B, koordinat titik ekstrimnya. Negatif B per 2A sama dengan negatif min 8 per 8 sama dengan 1. Y sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A sama dengan penyelesaian yang C. 64 dikurangi 32 per 16 sama dengan min 12 per yang C. 6. Penyelesaian yang C, grafik fungsi kuadratnya. Bisa kita lihat di sini grafiknya seperti berbentuk huruf U dengan titik potong sumbu Y 0,2 dan titik potong sumbu X dengan 0,293,0 dan 1,707,0 dan titik ekstrimnya dengan 1,-2. Penyelesaian D, tentukan jenisnya yaitu minimum. Terima kasih, semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum.